Aturan sertifikasi halal kembali menjadi perbincangan publik setelah mencuat pernyataan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk makanan hingga kosmetik wajib bersertifikasi halal pada 2026 nanti. Jika tidak, maka dikategorikan sebagai produk ilegal. Benarkah aturan yang riuh di masyarakat tersebut? Selengkapnya dalam Ulas Utas, tanpa logo halal bakal divonis ilegal. Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan mengenai aturan sertifikasi halal yang mencuat belum lama ini menjadi sorotan hangat. Pasalnya, ia menyebut bahwa seluruh produk makanan, minuman, obat, hingga kosmetik yang belum mengantongi sertifikat halal akan dikategorikan sebagai barang ilegal mulai tahun 2026. Mencuatnya pernyataan itu memicu perbincangan publik. Kalangan masyarakat, terlebih para pelaku usaha kecil, mempertanyakan mengenai aturan dan penerapan sertifikasi halal agar produk mereka tak dibilang ilegal. Mereka juga mengeluh soal proses serta biaya mengurus sertifikasi halal. Kalau sebisa mungkin ya kaji ulang aja, biar kedepannya lebih baik lagi. Yang namanya pedagang kan, kita kan membeli ya, pasti kan produknya pasti halal semua kan ibaratnya. Kalau misalnya nggak setujunya, ya karena untuk sertifikasi halal ini kan butuh biaya nggak sedikit gitu. Terus birokrasinya juga harus lebih transparan. Harapannya pemerintah itu dapat memberikan subsidi untuk biaya sertifikasi, jadi biar lebih murah, lebih hemat juga kan, karena kan kalau untuk sertifikasi ini per satu produk kan harus kita daftarkan gitu kan. Saya berharap agar pemerintah bisa lebih concern lagi terhadap para pelaku UMKM, mungkin bisa melakukan sosialisasi yang lebih dalam lagi, mungkin mengenai kehalalan, lalu sosialisasi mungkin tentang pelatihan dan lain sebagainya. Seperti apa sesungguhnya aturan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH? Benarkah semua produk yang tak memiliki sertifikasi halal akan dikategorikan ilegal? Saya tidak pernah menyatakan barang-barang yang non-halal berarti itu ilegal. No, yang saya katakan, setiap barang yang ada di Indonesia wajib bersertifikat halal kalau dia halal, atau wajib diberi keterangan non-halal kalau dia non-halal. Tidak ada produk yang beredar tanpa kedua keterangan ini. Jadi bukan berarti yang non-halal berarti ilegal. Ya enggak dong. Kita kan negara Pancasila. Negara Pancasila ini kan berarti semua agama, kelompok, ras mesti kita lindungi. Aturan mengenai label halal dan non-halal yang dikeluarkan BPJPH sebagai lembaga berwenang yang bertanggung jawab langsung pada Presiden tentu saja merupakan kebijakan positif. Namun bagaimana dengan kewenangan memberi label ilegal pada sebuah produk? Kebijakan ini tentu sangat positif ya, dalam arti menyandingkan halal tidaknya sebuah barang dan jasa dengan itu masuk ilegal. Jadi pekerjaan rumah yang dilakukan selanjutnya adalah standar operating procedure-nya juga harus jelas ya. Jangan sampai nanti overlapping gitu dengan standar-standar yang lain yang menentukan apakah barang itu ilegal atau enggak gitu kan. Jadi jangan sampai terutama membebani pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Jangan sampai nanti pelabelan halal itu jadi double gitu ya, dengan standar-standar minimum yang harus dipenuhi lainnya. Idealnya jadi satu paket aja. Jadi kalau memang sudah memenuhi sertifikasi halal, itu udah termasuk sertifikasi spesifikasi barang dan jasa lainnya yang udah diperlukan gitu. Jadi nggak perlu
ada sertifikasi lain di luar halal yang akhirnya malah membebani UKM gitu. Sekarang apabila ada produk, tidak ada kata-kata, tidak ada kata halal, tidak ada kata non halal, sementara peraturan sudah berlaku. Wajar dong kalau saya katakan non halal, maksudnya ilegal gitu kan. Sekali lagi ini wajar sekali kalau saya katakan ilegal. Mengapa? Karena tidak ada tanda apapun. Sebuah produk harus ada tanda, 1 PRT misalnya, 2 ingredients-nya, 3 misalnya valid until atau expired date-nya gitu loh. Nah, saat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang ada harus diberi tanda halal atau non halal. Nggak boleh tidak ada tanda apapun, berarti ilegal gitu loh. Dari sisi kepentingan konsumen, aturan wajib halal yang dikeluarkan oleh BPJPH bisa menjadi jalan untuk memenuhi hak masyarakat sebagai konsumen. Karena masyarakat berhak mendapat jaminan atas kehalalan produk yang beredar luas. Dalam sisi konsumen, tentu ini akan menjadi kabar baik karena salah satu jaminan bahwa produk makanan dan minuman itu benar-benar halal adalah dari sertifikasi label halal tersebut gitu. Bukan berarti memang makanan atau minuman yang tidak memiliki sertifikat halal itu dikategorikan menjadi haram, tapi memang belum bisa ada jaminan untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan wajib sertifikasi halal untuk usaha menengah dan besar sejak Oktober 2024. Sementara untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, makanan dan minuman diundur dari 2024 menjadi 2026. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia terbilang ada di belakang. Jangan lupa, ini kita sudah ketinggalan loh urusan halal dibanding dengan Rusia, Amerika, Cina, Korea. Mereka itu lebih ketat. Mereka itu setiap produk dicantumkan kata halal, yang tidak berarti non halal, dan seterusnya. Jadi ayolah, wake up. Ya, Indonesia, kita masuk ke tren dunia saat ini bahwa halal itu lifestyle, bahwa halal itu modern civilization, bahwa halal itu symbol of health, symbol of clean, and symbol of quality. Kalau memang mau dilaksanakan boleh, tapi dengan catatan gratis, tidak ada lagi bayar-membayar, dan dalam hal ini tidak berhak Badan Pengelola Produk Halal itu untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dikenai atau dikenakan aturan terkait dengan produk halal.